Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول الحلال الله أكبر. أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Azhar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita alhamdulillah pada malam hari ini masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan alhamdulillah hari ini pian-pian diberikan kesempatan bersama-sama duduk di majelis ilmu yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan ulun pada malam hari ini mengisi kajian yang dimana kebetulan sore tadi ulun ditelepon oleh Ustaz Haji Ahmad Fitri Rusli, di mana beliau merupakan paman ulun. Jadi beliau menyampaikan meminta tolong karena Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Sukarni MAG beliau berhalangan mengisi kajian pada malam hari ini. Jadi minta tolong untuk ulun mengertikan apakah bisa jelasin. Ya, bismillah, sama-sama belajar, yang mudah-mudahan nanti apa yang ulun sampaikan bisa ambil hikmah dan manfaatnya. Amin. Nah, pada kajian malam hari ini, karena ini dadakan, jadi ulun kada jauh-jauh temanya dari apa yang ulun kerjakan setiap harinya. Nah, jadi pian-pian sebelumnya mungkin ada yang pernah kenal ulun karena ulun bukan muka asing di masjid ini. Jadi alhamdulillah dulu beberapa kali pernah mengisi juga di sini, pernah menjadi imam tarawih, pernah jadi mengisi kajian, dan kebetulan kemarin sedang melaksanakan S2 dan alhamdulillah sudah selesai. Jadi sekarang bisa ikut andil kembali, bisa berbagi, bermanfaatan sama-sama untuk pian-pian semua. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kita kali ini yang mungkin jarang orang singgung ya, karena ini pekerjaan ulun sehari-hari juga terkait pernikahan. Nah, jadi penting kiranya sama-sama kita dengarkan apa hal-hal yang mungkin menurut pian penting bisa diambil hikmahnya, menurut pian kurang penting silahkan pian tidak perlu diambil. Nah, jadi kajian pada malam hari ini ulun ingin membuka bukan dari teori, tapi dari sebuah kenyataan yang sedang terjadi di sekitar kita. Nah, ulun merupakan seorang penghulu di salah satu KUA di Kabupaten Tanah Laut ini. Nah, yang mana hampir setiap pekan itu ulun menyaksikan pasangan yang datang dengan wajah penuh kebahagiaan untuk melangsungkan akad nikah. Nah, mereka datang dengan harapan bisa membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, namun di sisi lain data menyebutkan bahwa tidak sedikit rumah tangga yang berakhir di meja persidangan. Nah, ini yang merupakan hal dilema yang terjadi di lapangan kita. Nah, kemudian karena inilah penting kita dengarkan, karena ini merupakan pengingat untuk kita
pian-pian yang menjadi orang tua, pian-pian yang mungkin akan menikahkan anaknya, atau pian-pian yang mungkin sudah menikahkan anaknya, atau keluarga terdekat yang ingin menikah, penting mungkin bakal ini disampaikan bahwa ini pengingat untuk kita bahwa pernikahan itu sebenarnya mudah pernikahan itu. Yang sulit itu apa Bapak Ibu? Mempertahankan pernikahan. Itu yang sulit. Jadi ulun berbagi data di sini supaya kita membuka wawasan sama-sama. Nah, yang mudah itu pernikahan, yang sulit itu mempertahankan pernikahan, karena tidak semua pasangan pengantin atau pasangan suami istri itu memahami terkait bagaimana ilmu-ilmu di dalam pernikahan, kemudian pentingnya menjaga kesabaran, kemudian menjaga ketakwaan agar senantiasa perjalanan rumah tangga itu berjalan dengan lancar. Nah, jadi kalau pian tahu di KUA itu banyak yang datang ingin menikah. Kalau kami tanya, pian sudah tahulah kewajiban suami istri? Belum. Pian adalah bekal untuk bersuami istri? Yang pian tahu apa terkait berumah tangga? Yang ulun tahu baik, pokoknya punya sudah sah, halal bah. Halal dari atas kepala ini sampai bawah, halal bergandengan tangan, halal mohon maaf tanda kutip berhubungan suami istri dan lain-lain. Halal itu jangan ia tahu. Bagaimana perjalanan rumah tangga untuk bekalnya itu tidak tahu. Nah, jadi penting, bahkan kadang kita sendiri sebagai orang tua memadahi anak itu sekadar kita pengalaman kitanya aja. Padahal ada yang namanya ilmu parenting, ilmu pernikahan, ilmu berumah tangga. Nah, ilmu mengasuh anak itu harus penting diketahui oleh kita-kita khususnya sebagai pasangan suami istri dan sebagai orang tua. Kenapa penting? Karena pernikahan itu Bapak Ibu bukan untuk sebulan 2 bulan, tetapi untuk bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Nah, bayangkan pian, ibarat di orang itu banyak mengatakan pian itu sebentar lagi akan mengarungi bahtera rumah tangga ya, memadai buat calon pengantin. Bahtera itu apa? Gerang jauh kan tahu lah bahtera itu apa artinya? Tahu baik ya. Nah, bahtera itu kapal. Nah, namanya kapal, filosofinya itu kenapa dikatakan bahtera rumah tangga? Karena kenapa tidak dikatakan mobil, kenapa tidak dikatakan kendaraan darat atau pesawat rumah tangga, tapi bahtera rumah tangga? Ada yang pernah pian terlintas seperti itu? Karena kalau bahtera itu dinamakan kapal, maka maknanya rintangannya adalah lautan. Kalau di daratan, Bapak Ibu, kalau di daratan, pian ada lubang di muka itu masih kelihatan. Kita kalau menghindar, kalau di daratan, kalau menghindar kita, tapi pian kalau di lautan tuh ada yang hanya tulak langsung badai ada yang hanya tulak langsung gelombang besar ada yang hanya tulak masih gelombang kecil ada juga. Jadi rintangannya itu tidak pernah terprediksi dan tidak pernah bisa kita ketahui rintangan dan cobaan ke depannya. Makanya disebut bahtera rumah tangga. Karena rumah tangga kita ini kan tahu, kadang kita lagi anteng-anteng bisa jadi masalah loh bini, bisa jadi masalah loh laki. Kadang-kadang masih anteng-anteng tiba-tiba malam juga masalah. Anteng-anteng anak ujiannya, apa-apa macam-macam. Nah, jadi itulah yang dinamakan bahtera rumah tangga. Itu filosofinya. Jadi penting kita ketahui bahwa perjalanan rumah tangga itu bukan hanya untuk sebulan 2 bulan, tetapi untuk bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Insya Allah ulun di sini sekedar sama-sama belajar dan pian-pian insya Allah lebih memahami. Karena insya Allah ulun lihat rata-rata di sini sudah berkeluarga, apalagi bisa sudah pernah menikahkan anaknya, sudah bercucu. Nah, alhamdulillah kami mendoakan mudah-mudahan keluarga pian senantiasa diberkahi oleh Allah, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nah, selanjutnya mohon izin kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Setelah ulun jelaskan panjang lebar terkait tadi, ulun ingin membuka data dari Badan Pusat Statistik tahun 2025.
yang mana menunjukkan bahwa di Provinsi Kalimantan Selatan itu terjadi 25.096 pernikahan. 25.096 pernikahan. Namun juga terjadi 7.174 perceraian. Jadi kalau dihitung persentasenya itu setiap 100 pasangan itu sekitar 28 hingga 29% itu berakhir dalam perceraian. Bayangkan ya. Dari 100 pasangan itu sekitar 28 sampai 29 itu berakhir dalam perceraian. Bayangkan. Kita dekatkan lagi di kabupaten kita sendiri, di Kabupaten Tanah Laut. Sepanjang tahun 2025 tercatat 2.349 pernikahan yang ada di KUA seluruh Kabupaten Tanah Laut. Namun data yang ada di Pengadilan Agama Klehari, itu berkisar tahun tadi 708 perceraian. Artinya sekitar 30% perceraian itu dibanding pernikahan. Jadi ada 100%, 30%-nya perceraian. Bayangkan ya. Jadi hal-hal seperti ini kadang kita tidak terlihat. Yang mana bayangkan kalau terjadi perceraian, anaknya bagaimana? Otomatis anaknya harus single parent, orang tuanya harus bisa memberikan nafkah dan lain-lain. Ada dampak-dampak psikologis yang mempengaruhi anak di dalam masa pertumbuhannya. Nah, bayangkan ya. Makanya penting dalam mengarungi bahtera rumah tangga itu dipadahi anak cucu kita itu kiranya bisa membekali dirinya dengan ilmu dan nilai-nilai agama. Nah, seperti itu. Dan penting juga kita ketahui bahwa dari sekitar 30% tadi, nah itu ditinjau sekitar 83,6% perceraian merupakan cerai gugat. Tahulah cerai gugat itu artinya apa? Cerai gugat itu adalah cerai yang diajukan oleh seorang istri. Nah, hanya ada dua Bapak Ibu, ada namanya cerai talak, ada cerai gugat. Kalau di pengadilan itu cerai talak itu cerai yang diajukan oleh seorang suami, dan juga kalau cerai gugat itu cerai yang diajukan oleh seorang istri. Nah, itu berbeda, finalnya pun berbeda, akibat dan konsekuensi hukumnya itu berbeda. Kalau dia mengajukan cerai talak, maka ada masa iddah, salah satu huruf, atau kalau di pengadilan itu sekitar 3 bulan. Nah, kalau dia ingin rujuk masih bisa selama di dalam masa iddah. Kalau dia pengen rujuk, tapi kalau dia cerai gugat di pengadilan, ketok palu sah bercerai, maka di saat itulah kalau dia tidak bisa lagi rujuk, kalau mau kembali dengan istrinya itu harus nikah ulang lagi di KUA. Nah, seperti itu. Ada beberapa dari kita masih belum mengetahui terkait ini. Nah, jadi 83,6% itu dilakukan oleh istri yang mengajukan perceraian. Bayangkan ya, jarang dari suami-suami itu, sedikit persentasenya aja, 83% itu diajukan oleh seorang istri. Karena di dalam pengadilan itu kan ada yang namanya cerai gugat, cerai itu boleh diajukan oleh seorang istri. Nah, makanya di dalam Islam, Bapak Ibu, di dalam Islam sebenarnya hak talak itu ada pada suami, bukan pada istri. Tetapi negara memfasilitasi bahwa istri bisa bercerai dengan ketetapan hakim, dengan keputusan hakim. Nah, kenapa Allah itu mengatur hak cerai itu pada suami? Pernah nggak pian terlintas di dalam pikiran pian? Kenapa Allah itu mengatur hak talak itu pada suami, bukan pada istri? Karena pada hakikatnya Allah itu memberikan kemampuan kepada laki-laki dan memberikan juga kemampuan kepada perempuan. Laki-laki itu ditambahi akalnya, sedangkan perempuan itu ditambahi kemampuan emosionalnya. Jadi di dalam ilmu psikologi, laki-laki itu ditambahi akalnya, suknya tuh panjang memikirkan kita nih. Sebelum berucap itu panjang nih, apa konsekuensinya, apa pertimbangannya, apa ininya. Tapi mohon maaf,
ulun kada menyinggung ibu-ibu, malah cuma ini kebanyakan. Nah, kebanyakan ibu-ibu itu emosional. Emosional tuh ibaratnya di munya lagi sarik tuh, apa lagi pikir apa-apa keluar berataan, mulut-mulutnya apa-apa kah yang sarik-sariknya tuh keluar. Jadi karena cenderung emosional. Nah, sedangkan laki-laki itu sebelum berkata dia berucap dulu. Nah, kecuali lah laki-laki, ada yang laki-lakinya sebelum berucap itu nya ada memikirkan lagi. Nah, itu filternya jar Allah tuh sudah habis dah. Ada berfilter lagi di otaknya tuh. Karena kebanyakan melakukan maksiat, kebanyakan melakukan hal-hal yang buruk, kebanyakan melakukan hal-hal yang dilarang Allah, narkoba dan lain-lain. Nah, jadi filter akal kita itu berkurang, sehingga pada saat suami istri berumah tangga dipancing sedikit emosinya langsung naik. Nah, jadi padahal kalau kita senantiasa yang orang mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketakwanya kepada Allah, menjalankan sholat 5 waktu, insya Allah iman kita itu kuat. Apabila iman kita itu kuat, maka kemampuan akal kita itu pun kuat. Jadi sebelum kita memutuskan sesuatu, itu pasti banyak pertimbangannya. Itulah karunia Allah berikan pada laki-laki, yang itu berbeda dari perempuan. Dan kenapa lagi perempuan ditambahi emosionalnya? Karena perempuan itu kuat kasih sayangnya, dan dia yang melahirkan anak pian. Nah, sehingga ketika dia melahirkan anak pian, emosional kedekatan anak dengan orang tua itu lebih penting. Kadang kita nih bapak-bapak, kita ini kadang berpikirnya begawi, tapi berpikir kayak apa ngurus anak. Bahkan mohon maaf lah, ada yang kada bisa membanding anak, ada tuh bapak-bapak yang maunya urusan anak tuh serahkan ke ibu-ibu aja ada. Nah, padahal mohon maaf, maulah berdua kalau lah, maulah berdua ada serongan kalau lah. Nah, jadi menyemula berdua tuh diharagu berdua juga kada mau haragu serongan ibu-ibu aja. Nah, tapi ini Pak, nang kadang kurangnya pemahaman pasangan suami istri itu. Jadi tahu mulahnya aja haragu terhapun. Nah, itu yang kurangnya. Jadi bapak-bapak ini penting disampaikan ke anak cucunya bahwa jadilah seorang laki-laki yang betul-betul jadi suami. Nah, ini itulah ulun sampaikan. Ulun ini menyampaikan gini karena gaya-gaya anak muda, karena betul ulun masih muda, jadi ala-ala penyampaian ulun ini gaya-gaya anak muda. Jadi tadi sampai mana? Hilang sudah. Jadi intinya laki-laki itu diberikan kemampuan akal agar senantiasa bisa menjaga betul rumah tangganya, karena dia adalah nakodanya. Kalau perempuan itu ibarat kapal itu ABK-nya. Apa perintah nakoda jalankan, apa perintah nakoda dijalankan. Arahnya kemana laki-laki yang menentukan. Karena ya ingat pulang lalu. Karena pada zaman sekarang ini ada laki-laki yang bukan jadi suami, ada juga perempuan yang bukan jadi istri. Maksudnya secara kemampuan itu tertukar. Ini tuh ada binian yang jadi suami, bahasanya ya perempuan yang jadi suami, yang laki-laki jadi istri. Jadi ada tuh yang istri bekerja kesana kemari mencari nafkah, yang suami tinggal di rumah, ada. Tapi dia tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan istri. Cuma perannya tertukar. Ada Bapak Ibu. Nah, tapi ulun kada mendiskriminasikan orang yang tertukar tadi. Yang penting selama dia menjalankan kewajibannya, maka dia tetap menjadi pasangan, saling memahami, tetap bisa bertahan rumah tangganya, is no problem. Jadi yang penting bisa mengetahui kewajiban peran dan suami istri itu penting. Nah, jadi kalau kita melihat data tadi Bapak Ibu, data dari BPS yang ulun sebutkan tadi terkait pernikahan dan perceraian, persentasenya sekian dan sekian. Kalau ditinjau dan ditarik itu, apa sih penyebab utamanya? Awalnya ulun baca-baca itu ternyata ulun kira ekonomi. Perceraian itu ternyata ulun kira ekonomi. Ternyata ulun salah.
hal paling pertama yang menyebabkan seseorang pasangan itu bercerai itu adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Itu paling banyak sebab perceraian yang ada di pengadilan agama. Pertengkaran dan perselisihan terus-menerus. Nah, ada bampihan, bosarikan harus ibaratnya tuh. Ada bampihan, itu aja. Tapi ekonomi ini adalah pemacu awal. Bisa pertengkaran ini karena ekonomi bisa tadi tertukar peran, misalnya nang bini merasa begawi terus, nang laki melihat di rumah ada terima nang bini. Ada wah ini juga mohon maaf Bapak Ibu di berita-berita nang bini ini ubah jadi P3K. Wani menceraikan laki ada juga. Padahal lah nang laki ini menyekolahkan sudah S1 menyekolahkan ada. Biar bayangkan ulun kan habis pikir itu merasa sudah begawi diangkat negara jadi P3K, wah menceraikan laki yang menyekolahkannya nang menjadikannya sarjana. Bayangkan biar sampai seitunya kondisi rumah tangga yang ada di Indonesia ini. Nah ini yang menarik kadang kita tuh kurang disenggol-senggol oleh Ustadz karena ini memang bidang kami, jadi memang ini penting ulun bahas juga. Dan karena dari dadakan, jadi penting ulun bahas ini karena materi ulun yang paling kuat ini. Kalau materi yang terkait keagamaan yang lain, fikih-fikih yang lain, nah ulun insya Allah ustadz-ustadz yang lain masih lebih berpengalaman dan lebih berilmu. Nah, tetapi ekonomi itu jadi nomor 2 pemicunya. Apalagi kondisi kita, kalau bahasa kerennya wah ini anak muda itu indeks ekonomi ya. Nah, indeks ekonomi pertama kita naik 17.000. Ya Allah. Nah, indeks ekonomi penghasilan 8 juta per bulan itu dianggap berpenghasilan rendah oleh Kemendagri kalau nggak salah. Nah, 8 juta per bulan itu dianggap penghasilan rendah. Ada lagi penghasilan sedang, itu ada lagi. Jadi luar biasanya perjuangan ekonomi kita untuk negara kita ini luar biasa. Bayangkan itu yang berpenghasilan tetap, apalagi yang berpenghasilan turun naik. Biar merasa pasti sedikit banyak nukar gas belarang, nukar telur belarang, nukar apa-apa kebutuhan pokok belarang. Nukar gas malah mulut tahajud juga yang biasa 5 kilo itu 110 biasa lu nukar. Wah ini berapa 130 malah 130. Jelur gue gila naiknya nih. Ulun kita tahajud kan yang merasakan gitu. Nah jadi lagi pian-pian yang merasakan tuh. Nah jadi kita ini berbicara fakta di lapangan supaya ramai dan itu nampian merasakan langsung. Nah itu salah satu pemicu perceraian. Nah bagaimana untuk mengatasinya? Nah Islam itu Bapak Ibu sebenarnya sudah memberikan solusinya. Di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21, surah Ar-Rum ayat 21 ini insya Allah pian tahu ayatnya. Ar-Rum ayat 21 ini setiap kali undangan itu ada di share, undangan pernikahan di grup WA, undangan kertas, itu pasti ada undangan di kertasnya itu. Ar-Rum ayat 21 itu pasti ada. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, jadi hati-hati biar itu sebenarnya mendapat undangan kertas itu ada ayat Qur'annya. Jadi jangan terbengkalai, nanti jajak-jajak Nah, hati-hati kita menghargai ayat-ayat Allah. Nah, seperti itu. Dan Islam itu sebenarnya memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di rumah tangga atau pernikahan, di mana di situ ayat ini dijelaskan bahwa Allah itu mengatakan tujuan menikah itu bukan untuk agar kaya, bukan juga supaya pestanya itu harus mewah, tetapi Allah mengatakan litaskunu ilaiha, yang mana agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Kalau rumah kita itu tidak lagi menjadi tempat pulang yang menenangkan hati, memberikan ketenangan, maka ada yang harus dibenahi dari rumah tangga kita. Kalau pian-pian kena begawi, bapak-bapak, bulik nih pada rumah, hanya membuka lawang, mendengar dah ibu-ibu istri pengen menyari, nah itu Pak ada yang harus dibenahi tuh.
entah dari sholat kita kah, atau dari ibadah-ibadah kita kah, atau dari pemahaman nilai-nilai agama kita di dalam rumah tangga, itu harus tahu, itu harus diperdalam. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa tidak, ayat ini menjelaskan bahwa inti dari tujuan pernikahan itu adalah ketentraman dan ketenangan. Kalau pian merasa di rumah tangga pian itu ada tenang, was-was terus, nah itu ada masalah berarti. Ada tenang atau komunikasi pian tidak seperti biasanya, itu pasti ada jadi masalah. Nah seperti itu. Karena Bapak Ibu, ulun mendengarkan pakar psikologi menyatakan bahwa sebab perceraian itu ada dua di Indonesia ini paling tinggi. Pertama tadi adalah sebabnya pertengkaran itu termasuk, kalau beliau sebut itu komunikasi dan ekonomi. Dua ini ya sebenarnya yang jadi pemacu utama. Komunikasi ini kenapa penting dan jadi angka sebab paling tinggi? Karena kita itu berumah tangga kadang tidak belajar cara berkomunikasi yang baik, cara bagaimana memperlakukan, berbuat hal-hal yang baik itu bagaimana. Kadang pian harus tahu ada namanya di dalam komunikasi itu volume kita berbicara ini ada persentasenya. Kalau naik itu berarti kita memahami orang tersebut marah. Kalau rendah itu dia sedang bercerita. Kalau lebih rendah lagi dia sedang berdongeng. Jadi seperti ini, contohkan. Ada sesuatu hari ada seorang yang datang untuk dan seterusnya lah, pokoknya nadanya itu lebih rendah. Tapi kadang pasangan kita nih ada paham terkait komunikasi itu hanya tinggi sedikit sambatnya sarik dan kita padahal lah belum tentu kita sariknya. Oh mamanya ulangan Pak Kopi, nah dikiranya sarik kita nih harus benar kan ulangkan kopi itu kan bergerak mamanya. Oh ulangkan kopi, nah ya bergeraknya bisa juga gitu, sama gitu loh anak tuh tinggi sedikit apa namanya nadanya dikiranya sarik nangkuitan nih. Nah jadi hati-hati tadi yang kita ini kan ada berataan belajar di Fakultas Komunikasi ya. Jadi kita harus bisa belajar memahami bahwa ada yang namanya komunikasi itu, ada yang marah, ada yang isyarat, ada yang verbal itu seperti ini. Kalau isyarat itu seperti ini, tanpa berucapnya ini kan dipersilahkan, itu bisa pian pahami tanpa ulun mengucap. Nah itu komunikasi. Kadang kita itu pasangan suami istri berani memahami komunikasi sehingga jadi salah pikir komunikasinya, salah berkomunikasinya. Nah jadi itu masalahnya, akhirnya terjadi pertengkaran ya terus. Padahal belum bisa memahami makna dari apa yang disampaikan pasangan kita. Nah seperti itu. Dan juga sebab yang kedua tadi ekonomi. Nah ekonomi ini banyak dari kita itu pengaruhnya sekarang itu, mohon maaf, kalau berbicara pernikahan zaman pian kayak zaman old nih insya Allah aman-aman aja. Tapi kalau pian berbicara pernikahan zaman modern, zaman now nih, itu pengaruh media sosial itu luar biasa. Oke gue belum memadahinya. Nang bini hanya melihat di TikTok orang berbaju karena mobil hanyar bepadah, tiba-tiba mbah itu mah hanyar melihat di TikTok bepadah lawan nanti gue bilang kita nih mah nyari mobil aja kan hanyar melihat di TikTok, di sosial media, atau misalnya melihat orang berbaju hanyar kan banyak live tuh kan. Jangan tahu live itu ada yang live dijualan tuh 24 jam kalahan pada di toko 24 jam. Membayangkan di media sosial tuh punya rajin ibu-ibu tuh ada melihat sampai bermalaman jam 3 ada tuh nggak melihatnya kan di spillnya bagaimana memakainya sama bagusnya. Tiba-tiba wah ini kan nyaman karena cash lagi transfer aja. Yang transfer ini ada berarti top up. Tiba-tiba nang laki ini nggak tahu juga datang paket mana aja mobilan nukar aja.
perasaan kereda ke pasar semalam aja. Wah ini nyaman kok kayak. Jadi itu pin harus tahu perkembangan teknologi ini. Jadi penting bahwa memahami pola teknologi modern sekarang. Nah, jadi penting sekarang itu dipengaruhi oleh media sosial pernikahan itu. Orang melihat berduit hendak dua gitu, lalu pikiran kita ini kenapa rumah tangga kita ini gini aja. Nah, akhirnya mempengaruhi ketenangan rumah tangga kita yang awalnya tenang-tenang saja, adem-adem saja, itu akhirnya dipengaruhi oleh pengaruh media sosial tadi. Dan juga misalnya nih, bapak ibu misalnya, bapak-bapak misalnya mah bungas-bungas nih, bagus-bagus badannya, bagus-bagus, cantik-cantik, jadi bapak-bapak nih. Orang nih, nah ibu-ibu juga melihat ganteng-ganteng, ya, sugi-sugi, ya, bila laki kuning ini, ya, nah, akhirnya kan pikiran itu. Kalau dulu tuh ada pemikiran gitu, bapak ibu, dulu itu tenang adung ayun takutnya buhana yang senior kami yang di sini nih, yang dulu pernikahan dulu tuh tenang adung ayun, ada jadi masalah. Wah ini pengaruh media sosial luar biasa. Nah itu yang kita harus ketahui. Kapan kita menangkalnya? Ya kita harus memperkuat iman, ketakwaan kita, kesabaran kita, dan memperkuat nilai-nilai agama yang ada di dalam rumah tangga kita. Itu kayak cara menangkalnya. Insya Allah kalau pasangan suami istri itu tinggi, kuat, tingkat nilai-nilai agamanya yang diterapkan di dalam rumah tangga, rajin melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian rajin melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, insya Allah rumah tangganya itu adem ayem tentram. Ada masalah sedikit, no problem, ada masalah. Tapi kalau orang yang pilih hati ya, yang bermasalah itu kadang di hati ibadahnya, di hati ibadahnya. Bagaimana ibadahnya? Sholat ya 5 waktu lah. Kadang 2 waktu aja ada. Ini macam-macam. Ulun sembahyang saja, tapi setahun sekali aja. Bila julun setahun sekali itu hari raya, julun itu sembahyang sunnah dan sembahyang wajib. Ya Allah. Jadi lucu juga bahwa ini nih. Jadi macam-macam. Jadi nah belum padahi ditingkatkan pasangan suami istri itu minimal pada 5 waktu itu yang wajib-wajibnya paling ada. Nah itu yang kita padahi luar anak-anak kita tuh mengingatkan sholat, mengingatkan hal-hal yang wajib. Minimal itu aja. Ini kita tuh kan bisa berceramah panjang memadahi anak kita, cucu kita. Dan kadang lah yang lucunya anak atau cucu kita nih kurang mendengarkan kita, ya kalau mendengarkan pengajian di masjid, padahal mau berceramah itu Ustaz juga, nah abahnya nih lucu juga, jadinya aku mendengarkan gurunya, aku mendengarkan ustadz-ustadz yang ada di masjid, pengajian-pengajian yang ada di YouTube, ya pun gitu mendengarkan daripada kuitannya menceramahin, kayak bawaannya tuh misalnya anggapannya kuitannya ini nyari kayaknya aja. Itu hanya seperti itu. Lalu ini nggak tahu bujur kadanya lah, tapi Pian tahu sendiri bagaimana pengalaman Pian membina anak, membina cucu, membina memadai anak menantu seperti itu. Selanjutnya hadis Nabi mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanahum khuluqan, wa khiyarukum lilisa'ihim." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya, atau perempuan yang ada di dalam rumah tangga dia atau istri dia. Jadi Nabi itu ada memperhatikan atau mengatakan yang paling kaya, yang paling baik atau sempurna nih. Lain juga mengatakan yang paling tampan atau yang paling pintar, tapi yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik akhlaknya itu adalah yang paling baik memperlakukan istrinya. Makanya di dalam pernikahan itu kan dikatakan mu'asyarah bil ma'ruf, artinya mengerjakan atau memperlakukan dengan hal-hal yang baik. Nah, kalau misalnya istri dia sudah kode-kode hendak dibawa ke jalan, dia harus paham. Nah itulah suami ini
Itu juga suami, kalau suami dia ibu-ibulah kode-kode membawa ke kamar kan, gesek-gesek misalnya, nah gaul-gaul, dia harus paham juga, jangan bisa ada paham uyuh lah, inilah itulah. Nah itu kewajiban kita masing-masing. Jadi kita harus tahu bagaimana menjalankan peran dan kewajiban kita. Makanya kadang ulun sampaikan, ulun tekankan setiap kali pasangan suami istri itu datang, tahulah kewajiban suami itu apa, tahulah kewajiban istri itu apa. Anda tahu, pokoknya kewajiban suami itu adalah menafkahi lahir dan batin, itu aja yang ingin tahu. Yang ingin tahu, kewajiban istri apa? Kewajiban istri itu bertetapas, berbasuh. Nah itu nanya tahu. Nah sebenarnya kalau pian tahu, itu adalah kewajiban suami. Urusan rumah tangga itu sebenarnya cuma kewajiban utama istri itu adalah taat kepada suami. Jadi jangan suami pian berbasuh harus berbasuh. Ya Allah. Nah itu intinya taatnya tadi. Jadi kalau ada pilihan, ibarat itu orang tua dengan suami pian, pian harus mendahulukan suami pian. Karena utama pian adalah taat kepada suami, tanggung jawab pian sepenuhnya adalah kepada suami. Jadi jadi suami berbasuh, jadi suami mencuci pakaian, ya Allah, Bapak Ibu lah. Nah seperti itu. Jadi itu sebenarnya bukan kewajiban istri, hanya saja itu adalah kewajiban suami, tetapi namanya ada kewajiban istri, salah satunya itu adalah taat kepada suami. Jadi apa jadi suami harus patuh dia. Jadi suami ulah kopi, ulahkan kopi. Jadi suami ulahkan makan, ulahkan makan. Nah, simpel aja sebenarnya, kita tuh tahu kewajiban kita nih. Nah masalahnya itu kita ini kada tahu kewajiban kita nih apa. Mulai dari meninggikan suara dan istri wani dengan suami itu kan tahu, sudah pandangnya kan paham terkait nilai-nilai agama di dalam pasangan suami istri. Meninggikan suara, tinggi suara istri daripada suara suami, artinya wani melawan dengan suami, itu sudah jadi masalah. Itu sudah dinilai dia tidak paham terkait nilai-nilai agama. Apalagi berkata kasar, apalagi mohon maaf berkata kebun binatang keluar lawan laki. Alhamdulillah lakinya ini sabar, tenang. Wah, jika keluar satu kata yang paling berbahaya oleh laki-laki ini, selesai rumah tangganya tuh. Dan tahu satu katanya itu apa? Satu kata aja baik, satu kata aja, tapi itu dikasih Allah haknya pada laki-laki, ada dikatakan pada istri. Nah, luar biasanya. Makanya laki-laki ini harus banyak sabar, harus banyak beribadah, karena beribadah kita itu ibarat itu menelpon Allah, berkeluh kesah pada Allah. Kita tuh berkeluh kesah pada manusia, solusi manusia ini karena keinginan kita tuh hendaknya melawan akan kita. Ya ada, kita ini berkisah nih lawan orang yang terkait masalah kita, tapi kita ini berharap orang ini memberikan solusi sesuai kehendak kita, lain sesuai kehendaknya. Jadi misalnya orang ini memberikan solusi sesuai dengan kehendak dia, akhirnya kita ini kan sesuai ekspektasi, sakit hati. Maksud itu baik kamu ini jangan melawan aku ya, nah salah ulang ya kalau, nah seperti itu. Jadi kita lanjutkanlah. Jadi mengapa kita itu penting belajar komunikasi, penting memahami bagaimana ilmu-ilmu di dalam pernikahan, penting bagaimana ilmu-ilmu parenting, bagaimana mengasuh anak. Nah itu penting. Kita sebagai pasangan suami dan istri itu minimal harus mengetahui dasar-dasarnya Bang. Dasar-dasarnya Bang. Yang minimal kayak tahu mengajarkan anak sholat itu di umur berapa, itu minimal harus biar tahu. Jangan anak itu 3 tahun sudah dipaksa sholat, 4 tahun datang hajat, baru lagi umurnya nggak perlu biar cepat-cepat, santai aja. Ini akan anak itu ibaratnya kalau lu belajar di ilmu psikologinya, ibarat lilin, kan tahu lilin yang anakan yang bisa dibentuk-bentuk itu, yang bisa ditekan dia terbentuk kan, ada lilin yang berhari kotak. Nah, wah ini itu clay namanya, atau slime, wah ini kanakan wah ini nyambat. Nah, jadi nama anak-anak itu ibarat seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau dia tekan, dia akan seperti itu. Artinya kalau dia melakukan sholat di hadapan dia,
Dia melihat, dia insya Allah akan mengikuti, percaya atau tidak percaya. Tapi misalnya orang tuanya ketujuh marah, ketujuh menyariki dia, ketujuh pakai tangan, itu kadang sangat mulai juga pakai tangan. Entah artinya kadang lawan dia, tapi lawan kawanannya bisa jadi. Nah, jadi itu yang kadang penting kita ketahui. Kadang itu kita telah fokus terkait hal di luar rumah kita, pekerjaan, apalagi ibadah kita. Tapi di rumah kita sendiri kita tuh fokus memperhatikan karena kita tuh dengan istri kita, memperhatikan karena kita tuh dengan anak kita. Bisa jadi di dalam sehari itu yang hanya beberapa jam ketemu anak, bisa jadi beberapa jam ketemu istri kan, karena sisanya bekerja aja, bekerja. Padahal lah, mohon maaf nih, sehebat-hebatnya pengen bekerja tuh lah, paling dapat poster aja, poster pengen meninggal, buat poster loh, telah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Banyak yang melayat, tapi yang mengawali, mengurusi sampai selesai, sampai pokoknya selesai lah rangkaian memandikan, tapi itu keluarga kita. Nah, orang tahunya, oh ini kawan ulun, ya kawan bekerja, ini itu ulun menyolatakannya selesai. Habis itu pengen bulik, yang lihat itu keluarga gua, yang standby mengurusi dia sampai akhir, sampai dikuburkan dan lain-lain. Nah, itu membuka wawasan sama-sama bahwa ada hal yang perlu kita fokuskan, bukan hanya terkait hal yang di luar rumah, tapi juga di dalam rumah. Menjaga pernikahan kita, menjaga bagaimana hubungan baik kita dengan pasangan, istri atau suami, menjaga hubungan baik kita dengan anak. Ada mohon maaf, kita tuh kadang ujiannya lain-lain lah Bapak Ibu. Ulunnya rancak soalnya mendengar kisah-kisah orang datang lawan ulun ini kadang konseling keluarga juga. Jadi datang masalah keluarga, masalah suami, masalah istri. Ada juga ujiannya terkait anak tempat judi online, macam-macam. Wah ini pian luar biasa permasalahan tuh kalau bisa dibilang lah. Ada namanya judi online. Judi online ini dan sanaknya pinjam online. Nah, ada tuh. Jadi misalnya judol, itu ada lausnya pinjol. Itu sudah rangkaiannya kan. Jadi misalnya dia sudah judol, habis duitnya yang ada, maka dia berani pinjol. Setelah berani pinjol, banyak hutangnya. Nang pasangan ini kada tahu, atau nang abah ini kada tahu. Akhirnya sudah pinjol rentenir datang dan lain-lain, jadi masalah di keluarga. Nah, itu kada tahu, wah ini kalau judi bahari lah, judi harus datang tempatnya langsung main. Wah ini kan perlu lagi ya di rumah, di dalam kamar kan ada dikunci anak, atau dikunci laki, mainnya di HP itu kada tahu. Wah ini luar biasa kan masalahnya. Ada nang terkajut, nang anak ini tahu ATM abahnya, mamanya habis puluhan juta. Ada nang suaminya sudah pinjam ke sana kemari, dasar judul tadi ada. Nah, nang istri hanya tahu ada ingin tanggung jawab, sudah solusinya satu ya, itulah apa bisa solusinya bagi istri tadi. Ada lagi Pak, ini daripada dulu membayar pulang kan. Luar biasanya polemik fenomena kita yang ada di sini terkait fenomena kita yang ada di masyarakat terkait rumah tangga dan lain-lain. Nah, itu yang penting kita ketahui. Pada intinya yang perlu kita kuatkan itu adalah nilai-nilai ketakwaan kita di dalam rumah tangga. Sebagaimana firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah keluarga kalian dari api neraka. Ini termasuk apapun, anak, bini, suami tanggung jawabnya istri tanggung jawabnya suami, orang tua tanggung jawabnya anak juga harus berbakti kepada orang tua dan saling berbagi timbal. Jadi harus meningkatkan nilai-nilai pemahaman agama di dalam rumah tangga.
Kalau pian melihat anak pian terbiasa sholat 5 waktu, paksakan sholat 5 waktu padahinya, karena itu tanggung jawab pian. Jalankan sholat 5 waktu, walaupun umpamanya dia tidak di masjid langsung, di rumahnya misalnya apa? Yang penting sholat dulu dibiasakan 5 waktu. Nanti meningkat mulai berjamaah, mulai hal-hal apa yang wajib atau sunnahnya dilaksanakan. Begitupun istri, begitupun suami, diingatkan, sama-sama. Ulun di sini pun mengingatkan diri ulun pribadi, begitupun pian-pian yang mendoakan, mudah-mudahan bisa mengambil manfaat. Nah, seperti itu. Karena masih ada waktu sedikit, nah karena tadi ulun takuni panitia, ada tanya jawab kan. Nah, kalau dulu biasa amalnya di diskusi itu ada biasa ada tanya jawab, ada tantangannya bagi ulun. Wah, seperti itu. Jadi boleh kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau rumah pun jawab silahkan. Bagi ada bapak ibu yang ingin bertanya silahkan. Kalau ada hal-hal yang mungkin ada yang tersirat ingin ditanyakan silahkan dari materi-materi kami tadi. Ada? Namanya kada ada kita akhiri ya lagi sudah. Nah, anak Isa kalau sudah lah, bapak ibu lah. Tolong sekali lagi jam berapa menit lagi bapak ibu? 3 menit kalau lagi lah. Nah, pas saya ada yang ditanyakan? Kalau kada ada, boleh silahkan Pak. Oke. Misalnya ada laki-laki atau perempuan mau nikah, perempuannya ternyata sudah pernah menikah secara siri beberapa kali. Apakah yang laki-laki tadi punya kewajiban untuk memastikan bahwa yang sebelum-sebelumnya itu sudah diceraikan oleh suaminya? Karena misalnya dari beberapa kali itu salah satunya cuma yang perempuan meninggalkan suaminya. Apa tahu apakah pernah diceraikan atau tidak? Ya, oke, baik. Nah seperti ini, bagus nih pertanyaannya dari Bapak siapa namanya? Bapak Arif. Mohon izin menjawab. Nah, kebetulan bidang ulun ini nyaman jawab, menyelesaikan bidang ulun, tanya alih sedikit. Nah terkait pernikahan insya Allah ulun usahakan yang terbaik untuk. Jadi ada kasus seperti ini, perempuan ingin menikah, laki-laki ingin menikahi perempuan, sedangkan perempuannya ini sudah pernah beberapa kali menikah dan menikahnya itu secara siri, artinya bukan secara tercatat resmi di KUA. Nah sehingga apakah perlu laki-laki ini memastikan bahwa istri ini sudah dicerai oleh suaminya atau belum? Sangat perlu. Harus kalau bisa pian mencet suaminya, memastikan mantan suaminya, memastikan sudah dicerai atau belum. Kalau belum dicerai berarti dia menikahi istri orang, boleh. Nah tapi misalnya suami mantan suaminya sulit dicari, lost contact dan lain-lain, nah itu pulang solusinya pian bawa pengadilan agama. Pengadilan agama mengurus yang namanya isbat nikah, bahasanya itu isbat nikah sekaligus cerai. Nah, karena tugas pengadilan agama itu adalah memberikan kepastian hukum. Kalau hukum secara agamanya itu masih ngambang, awam, gantung, orang sudah dicerai atau kada, ajukan ke pengadilan agama. Karena setelah diketok hakim sudah sah bercerai, maka itu kan bisa lagi, tidak ada keraguan bagi dari itu. Jadi adanya negara itu memfasilitasi keraguan-keraguan di dalam hukum. Nah, karena di dalam kaidah fikih itu hukmul hakim ilzamun wa yurfa'ul khilaf, artinya hukum hakim itu mengikat dan menghilangkan kekhilafan. Nah, ada juga kasus nih, belum terjawab sebelum Pak. Terjawab ya, insyaallah. Ada juga kasus nih, mohon maaf, belum mungkin sedikit. Ada yang bertakun dulu, Ustaz. Nyata sudah berpada setelah talak bisa 90 kali, ada taklon bininya tuh jadi berpada 90 kali, bayangkan ya. Mbak itu lo jawab, anak 1000 kali lebih apa aja lo. Berapa hitungannya aja? Hitungannya 3 kalau memandang pakai mazhab Imam Syafi'i jadi 3 jatuhnya. Ada juga memandang 1 kalau memakai mazhab Imam Hanafi. Nah lain-lain. Tapi kebanyakan kita memakai mazhab Syafi'i. Nah, jadi bagaimana saat kepastian? Bolehlah ulun gauli ya, kan boleh juga. Karena biar ada boleh lagi. Sebenarnya serumah sebenarnya. Jadi ini boleh serumah lobian, namanya muhalil, dia harus nikah dulu dengan orang lain. Habis itu digauli, habis itu dicerai oleh lakinya, hanya boleh pulang pihak nikahi.
Tapi nyani kada tahu menahu sudah lebih padahi dulu, sudah lebih padahi selesai urusan kita. Kita tuh tugasnya mengingatkan urusan ini hendak berlanjut itu tanggung dosa masing-masing kan seperti itu. Nah hitungannya seperti itulah. Jadi untuk memastikannya bagaimana, amunnya pengen ragu datangi pengadilan agama, datangi pengadilan. Amunnya diketok hakim talak 1, jatuh talak 1. Artinya bisa rujuk atau bisa nikah ulang kalau yang istri mengajukan. Nah seperti itu. Bisa rujuk, bisa, karena pian berprinsip berpegangan kepada hakim. Artinya hakim yang difasilitasi itu adalah penentu. Nah jadi berpegang dengan hakim, sudah tanggung jawab urusan segala sesuatunya dengan hakim. Nah seperti itu. Mungkin itu saja. Ulun salah hilap, mohon maaf. Kalau ada hal-hal yang kurang, mohon maaf dimaafkan. Dan kalau ada hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diambil untuk kehidupan dia. Mungkin itu saja. Demikian dari ulun. Astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.